Ya, Panas nih lagi pada ngumpul nih di studio gua Soneta. Ada sepupu-sepupu, ya ada Raja habis latihan tadi, ya kan? Kita sapa, kita sapa Raja Dangdut. Kan sih takutnya si Pak Boy nonton. Enggak. Udah clear. Yang lain-lain kan belum ini Aku aja. mau ngirim itu Si ke depan semennya. Makasih banyak. Fans ya? Iya. Ya itu ya daftar ke akun kan? Oh, nanti surat aja. Puji, kalau gitu tanggal 25 aja. 25 ya udah. Oke, siap. Belum banyak tangga sekarang nanti malam-malam. Iya. Malam apa gitu sekarang main. Kering kali. Mungkin atau apa? Kliwon lagi. Kliwon. Kliwon. Mungkin ada itu. Maksudnya di Al-Baghdadi ramai ini gitu. Jaket loh ini meriah. Dan dari Kerawang, baru dari Kerawang. Mari balik, Bang. Ya. Ya. Mau kemana? Udah balik. Sapa Claners dong. Ya udah. Oh iya. Ini Apa namanya nih? Claners. Planner apa sih? Kan fikir sama berkelana. Oh iya. Claners. Nah, ini basis Soneta ini Claners tuh. Buat Soneta semoga sukses, buat Vicky juga. Amin. Ya. Amin. Grupnya Sonet Rocknya semoga sukses. Yeah. Oke Vicky. Aku bye-bye. Oke. Sip. Jangan lupa Sonet Rock. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadinya pergeseran, revolusi bumi terhadap matahari. Ketika jarak antara bumi jaraknya stabil, maka stabil pula lah waktu. Tapi ketika dia waktu menjadi cepat, itu indikator bahwa matahari ini bumi semakin dekat kepada matahari, sehingga perputarannya itu lebih cepat. Itu kalau menurut astronomi, pakai peluru, pakai senjata. Sekarang sudah pakai pencet kenopanya nih, tek. Pesawat tempur udah tanpa awak, pakai drone doang. Yang mana yang mau dibom sudah ada target, tinggal di program mau bom kota mana, alat-alat perang segitu canggih. Berbagai macam teknologi mencapai kemajuan yang gila-gila. Akhirnya lagu kita yang dulu modern, akhirnya komputer dijadikan Tuhan, ini jadi kenyataan. Komputer itu, internet itu sudah jadi Tuhan. Mereka beriman kepada internet, beriman kepada komputer. Ketika manusia mengabaikan nilai agama, ketika manusia tidak lagi memperhatikan Al-Quranul Karim sebagai guidance, maka dia pasti akan tergelincir menjadi liberal paling tidak, dan tidak mungkin ateis. Kenapa? Dia dibutakan oleh teknologi. Begitu hebat teknologi sehingga mengecilkan Allah, mengecilkan ilmu Allah. Padahal kalau kita back to Quran, di situ kita akan tahu bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Ternyata manusia nggak bisa apa-apa kecuali tanpa izin Allah. Seandainya saja kita
mempelajari Al-Quranul Karim. Ada satu firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrun lil alamin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai pengingat. Dzikrun lil alamin. Pengingat bagi manusia, bagi alam. Sebagai dzikrun, sebagai pengingat untuk menyadarkan manusia. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan mengerti kandungan Al-Quran ba'da hin, pada hari kemudian, pada hari akan datang, di masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Di saat diturunkannya Al-Quran, banyak ayat-ayat yang belum dipahami saat itu. Sehingga orang bingung. Sampai orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan, ini masih sihir ini. Masa orang disuruh naik ke langit? Muhammad majnun, Muhammad gila. Karena ada ayat yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, seandainya kamu mau naik ke langit dan mau nyeruak ke dalaman bumi, fanfudhu, silahkan. La tanfudhuna illa bisultan. Tapi kamu tidak bisa naik ke langit kalau nggak pakai sultan. Ini Muhammad gila ini. Masa kita suruh ke langit? Waktu itu ketika belum ada kapal terbang. Makanya kata Allah, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan mendapat penjelasan Al-Quran ba'da hin, pada hari-hari yang akan datang, di zaman yang akan datang. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang saat itu belum bisa diterima akal manusia saat itu. Contohnya tadi, ada satu ayat memerintahkan jin dan manusia suruh naik ke langit. Ketika Apollo naik mendarat di bulan pada tahun 1960, orang bengong. Loh, kok bisa ya manusia ke bulan? Sekarang orang kemana? Ke Mars. Kok bisa ya ke Mars? Orang menoleh ke Al-Quran. Oh, ini yang dimaksud. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Ternyata kita baru tahu setelah sekian ratus tahun kemudian baru terbukti ini ayat. Saya contoh. Ada lagi contoh lain. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fal-yawma nunajjika bi bananika litakuna liman khalfaka ayat. Wa inna katsiran minan nasi 'an ayatina ghafilun." "Fal-yawma nunajjika bi bananika litakuna liman khalfaka ayat." Hari ini aku abadikan badanmu, hai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti pelajaran untuk orang-orang yang akan datang. Wa inna katsiran minan nasi 'an ayatina laghafil. Tapi kebanyakan manusia ghafil, lalai terhadap ayat-ayat Allah. Nah, orang dulu baca ayat ini, Muhammad gila. Masa Fir'aun zaman Musa diabadikan, udah dicarain. Udah hilang Fir'aun. Sekian ribu tahun yang lalu, masa mau diabadikan? Ini ngaco aja nih ayat. Ingat. Tapi Allah mengatakan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan tahu ini nanti
di masa yang akan datang. Terbukti. Di tahun sekian, ada seorang ahli bedah, orang Perancis namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu, jadi jasad Fir'aun itu ditemukan oleh orang ya pada zaman-zaman itu. Tapi orang tidak tahu apakah itu Fir'aun apa bukan. Tenggelam dalam sejarah. Maurice Bucaille ini pada abad kesekian, saya lupa itu, dia kalau ahli bedah meneliti lah, itu yang namanya mumi-mumi di Mesir. Itu nama Fir'aun nggak ada di situ. Ada Ramses I, Ramses II, Ramses III, namanya Ramses, Raja Mesir itu. Ada lagi yang namanya Astagfirullahaladzim, siapa gitu. Semua diteliti tuh sama Maurice Bucaille ini, sel-selnya sedikit-sedikit. Ternyata Ramses kedua, sel-sel tubuhnya itu berisi garam semua. Oh ini Fir'aun nih. Yang lain nggak berisi, selnya nggak ada garam ya. Ramses II ternyata. Nah saat itu Maurice Bucaille tidak ya masuk Islam. Dia bikin buku yang berjudul Bible, Quran, and Science Modern. Membuat perbandingan antara Quran dan Science, Quran dan Bible tentang relasinya dengan ilmu pengetahuan modern. Dan itu diketahuinya wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan mengetahui adanya nanti. Ada lagi contoh lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan tanam-tanaman di muka bumi berpasang-pasangan. Gila Muhammad nih. Masa pohon ada perempuan ada laki? Wah, bener nih Muhammad nih. Wa arsala riyah lawaqiha. Dikawinkan oleh angin. Wah, makin enggak benar. Tapi ketika tahun 1930 seorang botanis ahli tanaman bernama Dr. Bose mengadakan penelitian terhadap pohon di New Delhi, India. Saat itu dia menemukan, oh ternyata pohon ini ada gendernya, ada jenis kelaminnya. Ternyata pohon ini berpasangan, ada laki, ada perempuan, dan berkembang biaknya kawin mereka ternyata ini. Yang mengawinkan kumbang dan angin. Baru wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan tahu itu nanti pada hari kemudian. Baru 930 diketahui bahwa ternyata benar pohon ini berpasang-pasangan. Ya. In huwa illa dzikrun lil alamin. Makhluk kata Allah di antara langit dan bumi, Ramadan. Nah, ternyata tahun 60 atau tahun 70 undetectable flying object UFO ditemukan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan di sana ada makhluk lain dan Allah hanya mampu mempersatukan makhluk itu di antara langit dan bumi. Baru tahun-tahun terakhir emang ada UFO, ada piring terbang.
Piring terbang itu mengindikasikan teknologi mereka lebih tinggi. Kita mesti pakai landasan. Dia udah set-setnya lah. Artinya dia lebih dulu eksis, lebih dulu berbudaya. Ini juga ada mufasir yang mengatakan